Sesawi Kur Isu Channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, rahmat kesejahteraan, dan juga berlipat-lipat pengharapan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, kita teramat istimewa memasuki pekan Paskah yang ketiga pada hari Minggu ini, sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih jauh dari firman Tuhan ilmu, sahabatku, bersama-sama merefleksikan, bersama-sama merenungkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Mari, sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita beroleh berkat untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak.
Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, hari Minggu, Pekan Paskah yang ketiga, kita diajak Tuhan berefleksi, merenungkan firman Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak sahabat-sahabat semua melihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, sahabatku. Dikatakan di sana, sahabatku, demikian, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sahabatku yang terkasih, ini adalah seruan Petrus dan rasul-rasul ketika ditanya oleh imam besar di hadapan mahkamah agama. Itu mestinya menjadi seruan kita juga, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, karena memang layaklah bahwa bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13, sahabatku. Dan semestinya kita menjawab amin untuk pernyataan tersebut, sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Tuhan adalah di atas segalanya, sahabatku. Bagi para murid Yesus, kematian Tuhan sungguh menjadi pukulan bagi mereka. Harapan pupus dan mereka putus asa. Sahabatku, dengan demikian tidaklah mengherankan kemudian bahwa mereka kembali ke profesi mereka sebelumnya, yaitu menjadi nelayan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kematian Yesus sungguh meninggalkan kekosongan bagi mereka. Arah pedoman hidup mereka goyah, sahabatku. Namun, penampakan setelah kebangkitan Tuhan meneguhkan kembali para murid itu. Sahabatku yang terkasih, kini mereka menyadari bahwa mereka tak berdaya bila mengandalkan kekuatan sendiri, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tak sedikit orang termasuk kita merasa sungguh kuat dan tak butuh bantuan orang lain, sahabatku, bahkan Tuhan. Sungguh, orang seperti ini sesungguhnya rapuh, sahabatku, rapuh. Tak lama kemudian bila bertemu dengan yang namanya kemalangan, persoalan hidup, dan ketika tersudut oleh kesalahan yang terbongkar, tampaklah topeng, sahabatku, yang sesungguhnya. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sobat Gelo Muda, bila setiap pribadi beriman mengaku ya atas kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, ia pasti berlindung padanya, sahabatku, dan takut berbuat hal yang bertentangan dengan kuasa namanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan kami. Semoga kami tidak berpaling dari-Mu, Tuhan. Rahmat-Mu bekerja sungguh dalam diri kami, ya Tuhan, memimpin, membimbing kami setiap waktu. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, mari melibatkan Tuhan dalam setiap karya kehidupan kita, mengandalkan kekuatan Tuhan selalu membimbing kita. Hilangkan topeng-topeng dalam diri kita, sahabatku. Bersikap jujur dan katakan ya kesungguhan hatimu, dan Tuhan menyertaimu, sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang temukan jalan Tuhan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesembuhan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh sukacita, hidup kita berjuta pengharapan.
Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.